Salam jumpa lagi di channel BWI, Bright World International. Sebuah channel yang berisi video-video inspirasi yang sangat berguna untuk menambah wawasan dan kemampuan praktis bagi mereka yang bersemangat untuk mengembangkan dirinya. Video kita kali ini memberi wawasan mengenai apa yang perlu Anda lakukan sebelum Anda mulai berusaha memotivasi orang lain. Ketika Anda berhasil melakukan ini, maka diri Anda akan menjadi magnet inspirasi bagi orang lain, termasuk anak buah Anda. Salah satu keberhasilan dari seorang pemimpin atau leader adalah ketika dia berhasil memotivasi anak buahnya atau bahkan orang lain untuk melakukan hal yang baik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, tim dan organisasi. Namun dalam kenyataannya, memotivasi orang lain tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Orang lain, termasuk anak buah Anda, akan memperhatikan bagaimana perilaku diri Anda dalam aktivitas sehari-hari. Mereka ingin melihat hal-hal positif apa yang Anda lakukan sebagai seorang pemimpin atau leader, yang selayaknya tampak tercermin tanpa rekayasa, dalam tindakan dan aktivitas Anda sehari-hari. Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang luas, Steve Chandler, seorang coach dan trainer ternama, menyimpulkan bahwa berdasarkan perilaku kerjanya, para pemimpin atau leader dalam berbagai organisasi umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok para leader yang bekerja dengan keyakinan kuat untuk segera melaksanakan apa yang direncanakannya. Dan kelompok kedua adalah mereka yang bekerja dengan mempertimbangkan perasaannya sebelum bertindak melakukan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk menyederhanakan dan agar lebih mudah diingat, mari kita sebut kelompok leader pertama sebagai doers atau pelaku, dan kelompok leader kedua sebagai feelers atau perasa. Seorang leader pelaku cenderung melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan sendiri. Mereka bertindak setelah merencanakan apa yang perlu dilakukan. Di sisi lain, seorang leader perasa, setelah membuat rencana tindakannya, mereka cenderung sensitif terhadap kondisi emosional mereka sepanjang hari. Mereka sering bertanya pada diri mereka sendiri, mencari tahu apakah itu saat yang tepat untuk mulai bertindak. Apabila kondisi emosional mereka sedang tidak baik, maka mereka cenderung untuk menunda atau mengubah prioritas tindakannya. Kehidupan para leader perasa banyak ditentukan oleh fluktuasi perasaan yang dikendalikan oleh kondisi emosional mereka. Perasaan mereka umumnya akan sering berubah, sehingga banyak orang seringkali lebih sulit untuk mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Tujuan atau sasarannya mungkin akan tetap, namun perilaku beraktivitas untuk mencapai sasaran tersebut cenderung bisa menjadi tidak konsisten. Banyak hal yang mungkin dapat mempengaruhi kondisi emosional seseorang, antara lain, kemacetan dalam perjalanan menuju tempat kerja, kesalahpahaman di dalam rumah tangga, adanya gangguan lambung atau sedang sakit kepala, telepon yang mengganggu dari rumah, urusan tagihan cicilan hutang yang sudah mendekati jatuh tempo, dan sebagainya. Baik leader pelaku maupun leader perasa pasti akan pernah mengalami hari-hari yang penuh dengan masalah atau peristiwa yang mempengaruhi kondisi emosionalnya. Namun demikian, leader pelaku lebih mampu untuk memisahkan atau mengkotakkan masalah atau peristiwa itu, sehingga perasaannya dapat lebih stabil ketika beraktivitas atau bertindak dalam menjalankan rencana kerja yang telah disusunnya. Karena hal itu, seorang leader pelaku biasanya lebih sering mampu menyelesaikan atau merealisasikan mayoritas dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Para leader pelaku umumnya melakukan 4 langkah ini untuk meraih keberhasilan mereka. Langkah pertama, mereka memisahkan tugas pekerjaan dan masalah di luar pekerjaan, yang harus diselesaikan pada hari itu atau keesokan harinya. Langkah kedua, mereka mencari tahu apa yang ingin mereka capai dari masing-masing tugas dan penyelesaian masalah tersebut. Langkah ketiga, mereka mencari tahu langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dan kapan waktu yang terbaik untuk melakukannya. Dan langkah keempat, mereka bertindak dan mengevaluasi hasil tindakannya, untuk melakukan tindakan koreksi apabila diperlukan. Ini bukanlah sebuah teori.
Ini adalah sebuah kesimpulan yang ditarik dari kenyataan berdasarkan pengamatan aktual oleh Coach Steve Chandler selama bertahun-tahun, yang dilakukannya pada banyak orang yang berprestasi tinggi. Dan apa dampaknya pada leader secara pribadi? Seorang leader pelaku akan memiliki rasa percaya diri yang kuat karena memiliki harga diri yang tinggi. Sebagai seorang leader pelaku, Anda akan menikmati banyak rasa syukur dan sukacita atas keberhasilan menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada Anda, meskipun beberapa di antaranya didahului oleh ketidaknyamanan dan perjuangan. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan akan meningkatkan reputasi Anda sebagai seorang pemimpin atau leader yang dapat diandalkan. Itu adalah karena sebagai seorang leader pelaku, Anda memberi contoh melalui tindakan yang dapat memberi inspirasi bagi orang lain. Dan seiring dengan meningkatnya reputasi Anda, semakin banyak orang yang menaruh kepercayaan pada Anda, termasuk anak buah Anda. Dengan demikian, Anda akan lebih mudah dalam memberi inspirasi dan memotivasi orang lain. Perilaku kita menentukan bagaimana reputasi kepemimpinan kita. Ketika reputasi kita dipandang baik oleh orang lain, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memberi inspirasi dan memotivasi orang lain. Pernyataan kesimpulan ini mengakhiri video ini. Semoga dapat memberi inspirasi bagi kehidupan Anda pribadi. Mari dapatkan wawasan dan inspirasi lainnya di BWI, Bright World International. Sebuah channel khusus bagi mereka yang bersemangat untuk mengembangkan diri.